Kalau kacamata min nanti kelihatan min semua. Kacamata plus kelihatan plus. Kalau kata orang Arab, ainus sukhti yubdil mahasinul masawi. Ya, mata kebencian yang bagus nampak buruk. Tapi ainur ridho, mata ridho itu menampakkan keburukan menjadi minimal tidak apa-apa, jadi bagus. Nah, sudut pandang penting. Hari ini ya, Ibu Megawati berulang kali mengucapkan apa? Bapak Jokowi itu adalah petugas partai. Itu sudut pandangnya Megawati. Dalam sudut pandang negara nggak boleh Pak Jokowi itu petugas partai. Dia dapat mandat dari rakyat, dari negara. Dia pemimpin RI 1. Lah gimana kalau RI 1 itu kemudian masih ada atasannya aja? Diangkat sebagai khalifah. Si ono atasannya. Si ada atasannya dia itu cuma Allah dan Rasulnya. Kalau Pak Jokowi atasannya cuma undang-undang. Saya nggak bisa kemudian menjadi ketua, tapi ketuanya boneka, itu kan ketua. Nah ini barangkali tidak. Nah, kita ingin mengatakan sudut pandang iman. Gimana? Nah ini yang rumit ini. Orang Islam sendiri nggak punya sudut pandang iman. Sejak kecil adopsi pengetahuannya dari koran, majalah apa itu nggak sudut pandang iman. Itu. Misalnya sudut pandang ya itu kan berangkat dari sakofa ya budaya. Nah, sakofanya orang Kristen memandang Tuhan misalnya, ya Tuhan itu bisa punya anak, bisa gitu. Orang Yahudi Tuhan itu bagi orang Yahudi apa? Tuhannya itu bisa banyak, Tuhannya orang Islam, Tuhannya orang Yahudi gitu. Tuhan itu banyak, model Yunani gitu. Cuma Tuhannya orang Yahudi, Yahweh itu lebih kuat daripada Tuhannya yang lain ya gitu. Nah, orang Islam mandang Tuhan enggak seperti itu, jadi ya sudut pandang kita lain. Nah, sekarang itu kita dibuat semua jadi sama cara memandang. Kenapa? Ya itu tiap hari dengarkan TV, dengan koran, dengan HP, semua paling atas itu. Nah, itu yang kemudian mengkristal menjadi sudut pandang kita. Ya, makanya satu-satunya yang bisa meluruskan, mencegah apa? Cuma satu. Kalau orang itu baca Quran dan hadis, dia dimungkinkan punya sudut pandang iman, sudut pandang Islam. Kalau nggak kenal Quran dan hadis, habis. Ya misalnya ada orang main tek-tek latu-latu, mau makan di pagi, siang, sore. Lah ini gimana? Yang mengendos presiden, Kapolri, yang mengendos orang gitu. Lah apa ini sia-sia. Tapi dipanggil ada permainan, keterampilan. Ini sudut pandang. Kita bilang lagui. Selesai, sudut pandang Islam itu cuma lagui. Nggak ada. Apalagi coba dari di Quran, dari apa? Kalau baca di Quran tek-tek itu lagui. Apa lagu itu? Apa sih lagu itu? Perbuatan yang nggak ada tujuan. Ya, perbuatan nggak ada tujuan itu nggak ada dalam Islam. Sholat supaya masuk surga, makan supaya kenyang, supaya sehat. Ya, saya ingin nanti menuliskan hampir semua kehidupan kita sudut pandang itu ikut mereka, tidak punya wijah nadhar ya sendiri. Coba cara hidup sehat. Cara hidup sehat itu ikuti cara Ma'ruf. Kenapa? Dia nggak pernah tahu Jadul Akbar apa, dia tahu. Yang penting itu apa? Ibadah, sholat, sudah olahraga itu, puasa, mengatur makan, sudah. Jadi ibadah itu kalau dilaksanakan sesuai itu cara menjaga sehat satu dengan beriman sehingga tidak stres. Orang mukmin itu la khaufun alaihim wa la yahzanun. Kalau sudah beriman, tidak pakai sedih, tidak pakai khawatir, tenang, jantung tenang, nggak mana-mana.
Yang kedua, berislam, beribadah, sholat, puasa, bersosial, berzakat. Kalau kayak gitu sehat. Minimal puasa setiap bulan kata hadis itu 3 hari bersih. Apalagi bisa puasa Daud. Minimal Senin. Kalau sebulan itu 30, kalau puasa Daud itu sama dengan separuh. Kalau puasa Senin Kamis sama dengan seperempat. Kan gitu ya. Tapi kalau minimalnya itu sebulan tuh 3 kali. Seperberapa itu? 3 hari. 3 hari. Setiap 10 hari 3 hari mewakilinya. Itu berapa persen? Ya. Itu harusnya ada gitu. Jadi sistem Islam itu kalau dilakukan seksama, maka itu ya berguna untuk otak, untuk pikiran, untuk ilmu, untuk kesehatan itu. Nah itu dulu framingnya. Ya gimana caranya sehat? Olahraga, pakai yoga, pakai ini, pakai. Jadi itu sudut pandang itu. Nah gimana kita menarasikan Islam? Kenapa? Karena ini adalah ya breakdownnya untuk kehidupan kita sehari-hari lah. Ya. Sekarang misalnya ada Korea, disawer, dikasih gitu. Nah ini menurut orang Islam gimana gitu? Ini kurang ngajar, nggak sopan. Orang sedang ngaji itu beribadah, bukan hiburan. bukan hiburan. Ditunjukkan. Mereka ingin mengatakan wisata religi, wisata umroh. Mereka akan membuang kata ibadah ini. Karena hidup ini untuk beribadah, tapi dibuang semua. Nah kita keren gitu kan. Nah, itu menikah itu untuk menyatukan 2 cinta, 2 insan demi harapan bersama. Enggak ada. Ya orang Islam itu adalah menikah itu untuk memenuhi perintah Allah, memenuhi sunnah Rasul, an-nikah min sunnati. Nah ini dulu. Ya tolong dibikin nanti menarasikan iman. Untuk apa? Untuk kita hidup hari-hari ini. Main tek-tek, imannya itu lagoh. Buat apa coba? Nggak ada tujuannya. Game, lagoh. Dan orang Muslim anil lagwi mu'ridun. Wa min nas may yashtari lahwal hadis liyudilla an sabilillah bighairi ilm. Ya, sudah posisinya seperti itu. Nah sekarang enggak, orang tua yang nggak ngerti Quran hadis, nggak ngerti Islam, ya terbawa oleh mereka. Ngomongnya apa? Ayo kita. Nah diiklankan lagi sama wisata Muslim, wisata umroh, wisata bisa kan? Jadi dari mana? Jadi iman Islam tuh tidak lahir dalam tindakan, perbuatan, nafasnya. Nah ini yang kemudian menjadi sungguh kita sudah jauh banget gitu. Padahal lihat dari secara substansi ya isi kita beriman beragama kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya jadi gitu. Jadi kalau ada apa, antum jangan khawatir, jangan takut. Kalau ini tidak sesuai dengan norma Islam, baik secara akidah, ibadah ataupun akhlak Islam ya. Ya jadi seperti sawer tadi itu nilai akhlak Islamnya enggak ada. Kalau bersedekah ya nggak ada orang sedekah gitu-gitu. Taruh aja di masjid. Sedekah sepet-sepet tuh gitu. Orang ngaji Korea internasional di sini ini. Perempuan lagi. Iya cewek lagi gitu. Ya kita tahu karena viral aja. Nah jadi sebagai anak muda misalnya orang pakai bertato itu nanti bahasanya seni menyakiti tubuh. Itu enggak seni itu adalah dosa. Ya amalan terlaknat bahasa. Kalau gitu jadi serem jadi gitu. Iya emang gitu. Mereka ingin apa istilahnya tidak jadi pioratif, jadi amelioratif, jadi lebih bagus, lebih ringan. Dan mereka punya misi gitu loh. Oh ini pezina, tidak mau pezina itu jelas di Quran hukumnya ini dibilang adalah asusila. Lah ya kata-kata itu kemudian menjadikan kenapa kata itu adalah sentral pusat kita berpikir yang kontrol kita di sini.
Ya, dalam pelajaran mantik itu kata itu yang menjadi problem di sini, kata. Apalagi pengertian katanya di sini antum menjadi ringan. Ya, saya meyakini bahwa mereka ingin menghindari kata terpopuler dalam Quran. Kata kafir diganti non muslim. Ya, dianggap maknanya sama, dianggap. Tapi kan perasaan kita nggak sama. Yang kafir, itu nggak Islam. Saya non muslim. Apa non muslim? Non aja orang kita nggak terlalu ngerti non. Karena itu ada lafadznya, ada maksudnya, ada pengertiannya. Kalau dibilang pezina, pelacur, itu parah. Tapi kalau bilang wanita menghibur, bunga trotoar, ya, buku malam, supaya katanya tidak sarkasme, lebih sopan, lebih ini. Jadi kita tuh terhadap kejahatan sangat toleran akhirnya, pelanggaran, kesalahan. Cuma kepada kebaikan akhirnya menjadi teroris itu yang kolot ibadah terus itu kolot deh. Jadi itu iman apa enggak gitu bahasa kayak gitu. Ada orang pegang ngaji di mana ngaji, milih ngaji kayak Arafah gitu. Lah itu setan apa mukmin deh? Yang nanya tadi lah. Ya jadi itu maksudnya dia ngomong tuh apa gitu. Ya kita tidak boleh lah, tidak setiap apa yang kita lakukan, kita katakan itu harus ada nilai dakwah, ada nilai mengajak kepada kebenaran, kebaikan. Nah ini tidak bisa kecuali kita pakai narasi iman. Ya jadi seperti itu, kita support. Yang bahasa iman saja narasinya itu menjadi terbalik. Nah, kaum muslimin sekarang kan sudah punya apa? Kalau dulu kan dikuasai TV, media, yang punya hanya orang kaya. Nah, sekarang itu kan setiap orang bisa melaporkan kepada dunia. Nah, kalau itu kita banjiri dengan narasi iman. Nah, itu. Beberapa negara yang kemudian banyak Islamnya, kemudian apa seperti di Rusia katanya orang bisa simpatik, ya kan orang Islam. Amalnya itu tidak dusta, tidak hoax, tidak mencuri, menolong, membantu, ya gitu. Kalau di Indonesia nggak ada tanda-tanda kayak gitu. Artinya orang kafir di daerah barat, di daerah Amerika, ketika dia berislam nampak perubahan kebaikannya. Itu semua ngantuk gitu. Kita tambah lama tambah gak karuan. Ya gitu, yang kita omongkan juga gak karuan, yang kita tonton gak karuan. Kenapa? Karena kita memang mungkin berislam tidak beriman gitu. Karena menurut malaikat Jibril duduk-duduk gini kan mal Islam, mal iman, ya mal ihsan. Lalu penutupnya apa? Penutupnya hadis ini. Penutupnya. Daka Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Itu Jibril mengajari kalian agama kalian. Jadi agama itu paling tidak ada 3 itu. Islam, iman, ihsan. Kata din agama itu paling ada 3. Nah di Indonesia tuh Islam rame Islam itu. Semarak, kurban rame, tahlilan rame, berislam rame gitu. Cuma iman tuh di sini. Ya, jadi beramal tanpa iman, nah itu bahaya tuh. Ya, padahal yang diterima itu iman. Ya syaratnya diterima kan 2, iman sama amal. Alladzina amanu wa alladzina amanu wa sholihat. Iman itu adalah ikhlas. Ya, ilmu bukan orang buntek. Ya tungset. Nah itu dia nggak tahu tuh, nggak sholat itu. Dia nggak tahu kalau itu sholat. Breakdown gitu. Lah ada dulu saya waktu di Iskandaria di Mesir. Ada camp pemuda gitu. Waktu itu ada Anas Urbaningrum seperti itu.
Ya tahun saya di situ. Ada orang Prancis 3, satu asli Prancis, satu orang Afrika keturunan, tidak jelas agamanya, satu orang Arab, wakil dari Prancis. Yang orang Arab Muslim, sholat, ngobrol kita bahasa Arab. Nah yang Afrika itu kumpul juga, ikut juga sholat. So, kita tanya tuh, why you get pray with us? Kenapa sholat sama kita? Ya enjoy aja gitu. Kita enjoy. Ya kita ini karena ritual, karena kebiasaan. Nah saya tadi bersama Kemenang, nggak masuk Kemenang, acara tasakuran, hari amal bakti gitu. Kemudian acaranya itu pembukaan, ngaji, ya Yasin. Nah, padahal di surah Yasin luar biasa isinya. Ittabi'u man la yas'alukum alaihi ajran gitu. Tapi itu ritual. Kemudian baca doa-doa salawatan gitu. Ada salawat hariannya, ada. Pokoknya Nabi itu berkedudukan seperti Tuhan maknanya di salawat itu. Di salawat itu gitu. Nah, ya kenapa? Ini ritual itu banyak. Tapi apakah betul Allahu Akbar iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Apa betul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin? Apa betul? Nah, jadi gitu. Ya. Jadi menarasikan iman. Artinya ngomongnya aja gimana mewakili iman. Nah, kalau sudah begitu antum sudah jadi dai. Dai harian, ada temannya makan pakai tangan kiri, pakai tangan kanan. Ini narasi, bukan bebas tangan kanan kiri. Itu berarti nggak ngerti iman, nggak ngerti iman. Jadi gitu ya, anak muda antum yang lebih cocok gimana menarasikan iman di tengah-tengah temannya. Kalau kita di Muhammadiyah itu ada yang bab di Makassar gitu, yaitu dakwah komunitas. Akhirnya turun ke pang-pang gitu, pang-pang. Ya gitu. Kenapa? Ya karena kita yang kiai-kiai nggak ketemu pang-pang itu, kalau kamu nggak nyantol gitu kan. Gimana saya mau menarasikan iman di mereka itu? Gimana caranya? Coba Ustaz Ma'ruf suruh ketemu mereka. Baru ketemu mau ngomong apa ya nggak tahu gitu. Dia antum ini sama. Paling assalamualaikum, apa kabar, sehat, sudah selesai. Dia maunya apa kita nggak ngerti. Kenapa? Kita nggak tiap hari juga duduk sama mereka gitu. Ya ini untuk hari ini ya, jihad yang berat. Karena kita pegang HP gitu ya. Orang lagui dengan game, oh, asik gamenya. Bilang gamenya asik ini, antum sudah kena. Antum sudah berdendang di lagunya mereka. Ayo game gitu. Sudah begitu. Nah, ya tolong nih anak muda nih, generasi ini, antum lihat kenyataan gimana. Nah nanti antum lewat simpul. Nanti gini, bencengnya ke sono. Ya gitu. Antum gimana sejak dari sini belokkan. Jadi ya ini terserah lah. Kalau kita nggak tahu Qurannya, nggak tahu hadisnya, maka yang kita narasikan ikut seperti mereka. Begitu. Ya, kita bukan masalah fikih halal haram. HP itu dibeli manfaatnya, bukan dibeli gengsinya, gitu. Makan yang dibeli adalah manfaatnya, bukan gengsinya. Itu menarasikan itu. Ya, saya kira kita sering sampaikan pokok-pokok permasalahan gitu ya, saya kira itu. Saya kira itulah barangkali yang kita perlu kembangkan sekarang adalah menarasikan iman. Karena saya melihatnya sekarang narasi dunia semua.
narasi dunia, narasi syahwat, narasi. Apalagi kalau antum dengar misalnya artis komennya sudah yang dipertontonkan semua dunia. Ya, mungkin dianggap belum salah sih, tidak salah, tapi arahnya nanti jauh. Ya, kita bukan iman kafir itu, tapi narasi yang gimana dalam satu kasus, satu masalah, satu topik ya. Nah, di situ iman masuk. Saya pernah waktu di Mesir ada alumni Al-Azhar. Sudah alumni S1 gitu, kita masih belajar. Lalu ada diskusi tentang ekonomi Islam yang itu. Dia tulisannya itu di zaman prasejarah, zaman Yunani, zaman modern, zaman sekarang, sistemnya gini-gini. Lalu saya tanya, itu zaman Islamnya mana? Kok enggak ada? Padahal itu alumni Azhar, tamaran Azhar gitu. Ya gitu. Jadi yang namanya sudut pandang, ya antum harus memandang sendiri. Dari mana? Dari sudutnya antum. Kalau dari sudutnya iman, dari sudutnya Quran dan hadis, begitu. Ya itu berbahaya nanti kata-kata yang dianggap antum mewah, wah itu nanti berbahaya. Saya ini guru logika, guru mantik ya. Dan mantik itu cuma satu kan, kata. Kan cuma satu ini, kata. Nah kita berjuang untuk memasukkan kata itu ke kepalanya orang. Yang katanya itu adalah Allah. Kan di Quran itu semuanya Allah. Gimana itu menjadi subordinatnya Allah yang kita sebut iman tadi itu. Kalau enggak, makanya sering kita sampaikan apa? Kalau sudah antum bilang gua saya itu anak buahnya iblis. Pelanggaran pertama itu ana khairun minna, ana. Ya, jadi ada kasus apapun kepleset astagfirullahaladzim, Allah. Masya Allah. Berarti kita Allah, hamba Allah. Tek lo. Wah, mun benih sengkok, bukan saya kan. Itu sudah saya. Saya ini anak buahnya iblis. Ya. Ana. Si pelanggaran pertama itu ana. Egoisme. Ana khairun minhu. Coba, mun benih sengkok tak kira. Coba engkau bilang, engkau belum, saya terus. Tolong nih logikanya itu iman itu adalah Allah. Apapun ya, dapat nelayan dapat banyak, alhamdulillah. Enggak dapat, masya Allah, insya Allah nanti. Kebakar, ada kiosnya ini kebakaran, astagfirullahaladzim ya Allah. Kalau kembali kepada Allah, iman, narasi iman. Tapi kalau itu jancuk setan ini ada. Nah, itu narasi setan. Nah, coba itu aja dikristalkan gitu di kepala kita. Ya tolong buatlah anak muda buat narasi yang kira-kira mengajak orang beriman. Ya gitu. Kalau kita ternyata narasi kita mengajak orang untuk nakal, ya memang nggak sadar. Milah baca Quran melolo. Itu maunya apa gitu loh. Uwak celing loh, Indonesian Idol, gogo aja gitu. Jadi meremehkan ngaji, meninggikan nyanyi gitu. Ya situasi tertentu nyanyi sih, ya nggak apa-apa juga gitu situasi tertentu. Kasus-kasus tertentu. Tapi secara budaya kita bukan budaya nyanyi. Ya, yang harus didakwahkan itu bukan nyanyi. Nyanyi itu ibadahnya orang Nasrani gitu. Ngaji ibadahnya orang Islam. Kita dihilangkan kata ibadah, nyanyi terus. Jadi secara budaya gitu, secara budaya. Secara hukum itu berdebat, ada yang tidak bolehkan ya secara hukum. Ada yang katanya boleh cuma waktu manten, waktu yang jelas ada. Jadi nyanyi itu waktu-waktu tertentu ini biasa aja gitu. Kalau kita itu dianggap kebutuhan harian. Iya. Bukan hiburan. Bukan hiburan, tujuan. Kadang main game itu kadang-kadang tujuan. Dikit-dikit itu. Iya. Ya mungkin kalau kita bapak orang pada gitu kata, oh game apa ini?
Game apa tuh yang nyembah dulu baru dapat tenaga itu? PUBG, apa PUBG itu? Kalau kita nggak tahu dibawa mana itu? PUBG lah, game syirik lah gitu. Itu apa? Latu-latu bagus gini-gini ya. Wah, viral semua Indonesia. Katanya dia mengartikan aku Yahudi, kata latu, aku latu Yahudi. Nggak tahu yang benar mana bahasa apa gitu. Artinya apa? Kita belum tahu itu apa, semangat sudah. Padahal al ilmu qoblal amal kan gitu itu. Belum tahu itu apa, semangat siang malam pagi sore sambil makan sambil naik motor. Ini. Paling yang punya pemberi itu keluarganya pejabat tinggi. Coba bayangkan petinggi negara kok yang disupport gituan. Mungkin kalau di tempatnya pengungsi, anak yang susah, kehilangan susah, dikasih mainan gitu, mungkin boleh lah gitu. Jadi bukannya kita itu 100% halal haram, tapi kita ini tujuannya apa? Itu narasinya maksudnya. Kalau habis gempa, habis tsunami, semua keluarga nggak ada gitu, dihibur mungkin kita bisanya itu ya main latu-latu guys ya. Tapi kalau dibilang langsung bisa ngaji, kan lebih hebat. Gitu, lebih bener gitu loh. Itu kan cuma supaya nggak bengong, nggak gini-gini. Kita sih gini-gini. Habis gini-gini, gini lagi. Lah iya, hiburan-hiburan duniawi itu gitu. Antum stres nonton bioskop, habis nonton bioskop stres double. Iya. Kalau nggak percaya tanya saya. Tapi kalau antum stres, sholat berdoa, selesai tidurnya antum. Iya. Karena ketika kita sudah berdoa, sudah memohon, meminta kepada Allah, itu nanti lega, plong. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Kalau Anda beriman nanti Allah beri petunjuk. Ya tolong ya, menarasikan termasuk kesehatan. Ya enggak ada, sampai ini Zadul Akbar juga enggak sampai itu. Hanya pakai sehat, apa gitu. Jadi sehat itu dari makan. Padahal sehat itu makan itu sebagian. Yang terkuat itu ketenangan kalbu dengan iman. Ya kalau orang itu gengsian, sombong apa, ya sudah enggak sehat loh ya. Iri, dengki, hasad, marah, enggak sehat. Pemarah itu cepat mati ayatnya. Kul mutu bi ghaidikum. Matilah dengan amarah, dengan murka. Pemarah itu sakit. Dia sedang sakit orang marah itu. Kalau orang sayang sedang top, sedang baik, sedang bagus. Lihat kan jelas itu kayak orang menikah sering kita sampaikan. Ya. Al-ilfu minallah. Wal farqu minasyaitan. Ya kalau kita lihat orang terus alhamdulillah senang, lah kita tuh dari Allah itu. Tapi lihat istrinya aja kayak setan gitu. Itu setan gitu. Kita yang kemasukan setan. Iya. Itu hadisnya gitu ya. Jadi kalau kita tuh cinta berarti kita ini dapat limpahan rahmat dari Allah. Sehat. Orang yang banyak cintanya sehat. Jangan ikuti narasinya orang. Cinta itu seperti roti dipotong dibagi dua. Nah, bener itu. Cinta itu seperti sumur. Yang gitu-gitu. Semakin digali semakin jernih airnya, semakin banyak makin bersih gitu. Itu yang disebut narasi ya. Yang apa yang disampaikan kepada antum nanti ada bekasnya dia. Nah, jadi saya kira itu ya, menarasikan iman di tengah-tengah masyarakat. Gimana caranya supaya bisa itu? Ya kita dulu. Jangan nggak boleh porno, tapi kita nontonnya porno di sini. Gimana bisa narasi? Nggak bisa narasi. Install iman, install Quran, install hadis, install Islam, ya, baru bisa narasi. Tapi kalau belum install,
Ya repot itu. Ya saya kira itu mungkin ada yang mau disampaikan, menyampaikan. Ya, daripada bicara sama bapak-bapak, ya, kita lebih baik bicara sama anak muda. Anak muda dianggap lebih panjang perjalanan nanti. Karena dakwah itu yang dipilih Nabi anak muda. Rata-rata lebih muda dari Nabi. Abu Bakar, Umar, Utsman, sehingga beliau meninggal penerusnya masih hidup. Kalau kita ini nanti yang sampaikan kayak di masjid yang hadir cuma kakek-kakek tua-tua, kata orang kita tuh bau tanah gitu. Lalu gimana nanti coba? Sudah ngerti, sudah paham, pinter, hebat, mati. Bukan berarti ditinggal ya. Karena anak muda itu karena itu apa? Allah menanyakan itu satu umurnya untuk apa, yang kedua masa mudanya berapa. Itu luar biasa anak muda. Ya saya kira itu yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya aku qouli hadza, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.